Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Ying Tao sampai ke rumah, sangat merasa lelah. Ayah Ying Tao bilang, "Kau sudah sampai?" Dengan Ying Tao yang terus melangkah ke depan kamar. Ibu Ying Tao bilang, "Biar aku lihat." Saat masuk ke kamar, Ibu Ying Tao melihat dua seragam, bilang, "Seragamnya bagus." Mencoba memahami apa yang terjadi saat melihat tingkah Ying Tao. Ying Tao menyatakan dengan tegas, "Aku tidak mau lagi bermain atau berlatih bersama Shin Ye-yun." Namun setelah dibujuk, Ibu Ying Tao menjelaskan bahwa toko milik keluarga Shin ditutup, kemungkinan karena ada masalah. Itu alasan kenapa Shin Ye-yun tidak datang. Ada telepon masuk ke ponsel ayah Ying Tao, lalu memberitahu Ibu Ying Tao, sepertinya ada masalah dengan Shin Ye-yun. Mendengar itu, Ying Tao langsung mencari ponsel, mencoba menghubungi Shin Ye-yun. Di sebuah ruangan rumah sakit telah ramai dipenuhi orang yang ternyata teman dari ayah Shin Ye-yun. Ayah Shin Ye-yun yang dirawat. Mereka semua diam-diam menyumbangkan biaya rumah sakit, namun mereka menyembunyikan niat baik dengan mengatakan biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh pihak pabrik. Sebenarnya, ayah Shin Ye-yun tahu kebenarannya karena sejak dulu pabrik sudah memberikan kompensasi 1 kali. Ying Tao ada di rumah Shin Ye-yun mempersiapkan barang apa saja yang ingin dibawa. Ying Tao memperhatikan Shin Ye-yun. "Biarkan aku saja," kata Shin Ye-yun saat Ying Tao membantu merapikan baju. Saat Ying Tao ingin memberikan air minum kepada Shin Ye-yun, tapi malah tersenggol, gelas itu terjatuh. Keduanya kaget, mereka berdua pun mengucapkan permintaan maaf secara bersamaan. "Sudah, biar aku saja," kata Shin Ye-yun, menjelaskan masalah mereka, menyelesaikan kesalahpahaman, mempererat kembali persahabatan mereka. Saat keduanya kembali ke rumah sakit, paman-paman yang lain memberi uang bekal kepada Shin Ye-yun. "Jangan khawatir biaya yang lain." "Kalau begitu, terima kasih paman dan bibi." Orang tua yang lain bilang, "Tidak perlu berterima kasih." Bibi yang lain bilang akan bergantian menjaga saat Shin Ye-yun di sekolah. Shin Ye-yun tidak enak, banyak merepotkan mereka. Bibi-bibi yang lain mencoba meyakinkan Shin Ye-yun. Mereka membantu dengan sukarela. Shin Ye-yun menerima bantuan itu. Teman yang lain bilang, "Kami akan menemanimu." Shin Ye-yun menanggapi dengan tersenyum. Saat Shin Ye-yun kembali ke ruangan ayahnya, tinggal Ying Tao dan ketiga teman laki-laki. "Kita harus bersikap baik kepadanya," Ying Tao berkata. Pagi harinya, tim basket sedang latihan beserta tim pemandu sorak berlatih. Tidak terasa saatnya pulang setelah berlatih seharian. Ying Tao yang di rumah bersama ibunya meminta ibunya membuat kue kurma karena Ying Tao ingin memberikan kepada Jiang Shaoxi. Saat Ibu Ying Tao menambahkan gula, tapi Ying Tao menghentikan. "Jangan terlalu manis." Jiang Shaoxi tidak menyukainya. Menutup mulut karena ucapannya yang membuat Ibu Ying Tao paham. "Baiklah," kata ibunya. Saat di rumah sakit menuju ruangan ayahnya Shin Ye-yun sedang berjalan, tak sengaja bertemu ayah Jiang Shaoxi. Memberi buah tangan saat ayah Jiang Shaoxi memberikan uang, Shin Ye-yun tidak menerimanya. Tak lama ada yang memanggil, "Shin Ye-yun." Shin Ye-yun pun pergi ke ruangan ayahnya. Ada pasien yang seruangan ayahnya memberitahu bahwa ayahnya sudah lama berada di kamar mandi. Shin Ye-yun pun memanggil, "Pergi, aku tidak apa-apa," kata ayah Shin Ye-yun. Ayah Jiang Shaoxi menghentikan langkah Shin Ye-yun yang akan memanggil dokter. Tapi Shin Ye-yun menyuruh, "Sebaiknya paman pulang, nanti ayah tahu." Karena tahu ayahnya akan marah jika melihat ayah Jiang Shaoxi. Setelahnya Shin Ye-yun pergi memanggil dokter.
Malam harinya, di ruang rumah sakit, Shin Ye-yun menjaga ayahnya seorang diri. Setelah melihat ayahnya tidur nyenyak, Shin Ye-yun beranjak pergi untuk pulang ke rumah. Membawa barang dibawa ke rumah sakit lagi. Saat di rumah, Shin Ye-yun merapikan baju. Tidak sengaja menemukan sebuah buku berisi rencana penuh kasih dan harapan selama ini ayahnya kumpulkan untuk masa depan mereka, termasuk membeli rumah bersama. Buku itu bertuliskan, ayah Shin Ye-yun ingat masa kecil Shin Ye-yun yang ingin mempunyai pohon buah delima, dan ayahnya membelikan, menanam bersama sampai pohon itu berbuah. Shin Ye-yun mengajak temannya memakan bersama. Saat membaca buku itu, Shin Ye-yun tersentuh, meneteskan air mata, menyadari betapa besar cinta ayah untuknya. Di ruangan ganti pemandu sorak, saat akan melakukan latihan, Yingtao seakan-akan mencari seseorang, melihat ke kanan, ke kiri, dan melangkah. Dan saat ketemu, ternyata mencari Shin Ye-yun. Melihat ia sedang tertidur, Yingtao mencoba membangunkannya. Shin Ye-yun, kenapa kau di sini? Ayo bangun, bentar lagi akan dimulai. Shin Ye-yun mungkin merasa lelah dengan inisiatif Yingtao memijat pelipis Shin Ye-yun. Sudah, kata Shin Ye-yun. Shin Ye-yun pun beranjak bersiap-siap. Di dalam perjalanan, Jang Xiaoxi berada di dalam mobil akan ke sekolah karena ada kepentingan bertemu guru, datang bersama ibunya. Rombongan pemandu sorak keluar melewati lapangan berbarengan ketiga teman laki-laki Yingtao yang ingin ke lapangan. Melihat itu berhenti melangkah, memperhatikan para gadis terkesima melihat kecantikan. Kata Chang Fan Yuan, Li Yingtao baru kali ini melihat mereka sebagai seorang gadis. Litian datang memanggil ketiga laki-laki itu. Apa yang kalian lihat? Ayo cepat. Tapi Yushio, Chan Fang Yuan, dan Dushang masih belum mengalihkan pandangan. Lalu Litian melihat ke arah yang mereka lihat. Di sana ada Lin Shile dan Shin Ye-yun. Lin Shile, kata Litian, ada suara. Cantik kan? Kata Litian, aku tahu Lin Shile memang cantik. Akhirnya Yushio menyadarkan untuk melakukan yang ingin dilakukan, lalu pergi diikuti yang lain. Pelatih sedang memberi arahan. Latihan pun dimulai saat adegan mengangkat Shin Ye-yun di atas. Insiden saat latihan mengancam penampilan karena kelelahan merawat ayahnya. Shin Ye-yun jatuh. Chen Xiaoman mengetahui Jang Xiaoxi bakal kembali ke sekolah, menyarankan agar tim Shin Ye-yun dikeluarkan dari pertunjukan agar tidak mengganggu yang lain. Meski Yingtao tidak keberatan, anggota lainnya kecewa karena kesempatan tampil hilang begitu saja. Shin Ye-yun meminta maaf kepada kelompoknya, namun Yingtao alih-alih kesal justru mengatakan jika harus memilih, ia lebih memilih Shin Ye-yun daripada tampil. Kata-kata itu membuat Wu Shuang terharu dan menangis. Ia menyadari bahwa Chen Xiaoman selama ini tidak benar-benar peduli dengan persahabatan, melainkan hanya memakai dinamika untuk mendominasi kelompok. Wu Shuang berteman dengan Chen Xiaoman karena ingin mempunyai banyak teman, takut tidak ada yang ingin berteman dengannya. Wu Shuang kemudian mengusulkan ide kreatif. Mereka bisa tampil dengan modifikasi formasi, sehingga Yingtao yang diangkat. Mereka mendatangi guru dan meminta kesempatan untuk tampil. Chen Xiaoman menghentikan ucapan Wu Shuang karena terlalu memaksakan. Bu, kita akan melakukan yang terbaik. Chen Xiaoman ingin berbicara lagi, tapi Wu Shuang mengabaikan, terus berbicara kepada guru. Guru yang sebagai wanita memahami dinamika antara gadis, memberi lampu hijau dengan harapan semua bisa tampil dengan sepenuh hati. Kelompok Shin Ye-yun berucap terima kasih. Chen Xiaoman seperti yang tidak senang. Saat sedang duduk, Wu Shuang mengembalikan gelang yang pernah diberikan Chen Xiaoman. Ini, aku sudah tidak membutuhkannya. Chen Xiaoman menghela nafas. Jika kau sudah tidak ingin, yang lain masih banyak yang menginginkannya. Kau harus ingat itu. Di sisi tempat lain, Jang Xiaoxi sampai di sekolah dengan ibunya yang mengobrol dengan guru. Pertandingan basket dimulai. Yushio bermain dengan lihai. Saat di ruangan,
Jiang Shaoxi yang berkumpul dengan beberapa murid selalu menengok ke arah pintu, beralasan ingin ke toilet. Saat dalam perjalanan, ternyata Jiang Shaoxi mampir untuk melihat permainan basket. Ramai sorak penonton. Saat penampilan pemandu sorak dimulai, ada Chen Fangyuan yang merekam penampilan mereka. Yang tahu melakukan gerakan dengan baik, tangan dari penonton, serta setiap langkah Jiang Shaoxi melewati tiap penonton. Saat menengok, melihat Ying Tao sedang melakukan penampilan yang akan diangkat, lalu terhenti dalam langkahnya. Terkesima, saat itu juga Ying Tao menyadari ada Jiang Shaoxi di antara penonton. Jiang Shaoxi duduk sini, kata Fei Lingo. Jiang Shaoxi pun duduk dengan arah pandangan mata yang tidak dialihkan dari Ying Tao. Pemandu sorak menyelesaikan penampilannya. Shaoxi masih memperhatikan Ying Tao yang duduk di seberang sana. Begitupun Ying Tao yang melirik ke arah Shaoxi. Saling tersenyum. Xing Yayun menyadari kedua orang yang saling melihat itu. Setelah acara selesai, guru mengajak untuk berfoto bersama. Chen Xiaoman saat sedang melewati pintu tiap ruangan melihat Ibu Shaoxi dan menyapanya, "Bibi." Ibu Shaoxi pun menyauti sapaan itu. Lalu tak lama Ying Tao pun lewat. Ibu Shaoxi melihat. Xin Yayun berbicara kepada Ying Tao. "Siapa yang dilihat Jiang Shaoxi?" Ying Tao bilang, "Itu karena aku cantik." Xin Yayun menanggapi, "Siapa bilang orang itu kamu?" Ying Tao tidak bisa menjawab, lalu tertawa. Guru pun mempersilahkan masuk untuk berfoto. Ying Tao memilih posisi belakang pojok. Guru laki-laki menyuruh Jiang Shaoxi untuk di posisi tengah, tapi Jiang Shaoxi memilih di belakang, melipir ke sebelah Ying Tao. Guru pelatih bilang Lin Sile agak merapat, tak sengaja malah menginjak kaki Jiang Shaoxi. "Maaf," kata Jiang Shaoxi, karena Ying Tao menyuruhnya agak menyingkir, menunduk karena masing-masing tingkah mereka yang gugup. "Apa yang kau lihat?" kata Ying Tao. Saat akan berfoto, Ying Tao agak berjinjit. Shaoxi yang melihat itu menertawai apa yang dilakukan Ying Tao. Di luar ruangan, Ibu Jiang Shaoxi sudah menunggu. Saat selesai, Ying Tao melewati Ibu Shaoxi dan menunduk hormat. Ying Tao berlari dengan membawa kantong berisi kue, ditemani dengan Xin Yayun. Melihat Shaoxi jalan beriringan dengan ibunya. Ying Tao berniat ingin memberikan kue kurma buatan ibunya, tapi sepertinya susah mendapatkan kesempatan untuk berbicara pada Jiang Shaoxi. Saat itu, Chen Xiaoman menghampiri Jiang Shaoxi memberikan tugas selama Shaoxi tidak hadir. Shaoxi dan ibunya berterima kasih, lalu pergi melangkah.